Oke. eh, jadi ini shadernya. Shadernya itu bisa dicek di Hypershade karena kalau kita klik XGen-nya sendiri, eh, shadernya nggak keluar ya. Oh, kalau description-nya ada nih. Kalau diklik di collection-nya dia nggak akan keluar. Di description-nya ada. Nah, ini ini pakai default materialnya hair physical. Nah, ini warnanya biasanya warna rambut tuh ujungnya lebih terang, terus base-nya tuh lebih gelap. Jadi bisa digelapin base-nya. Jadi ada kayak incremental color gitu, linear color. Terus selanjutnya itu ada ini highlight itu spekular ya. Jadi semakin tinggi spekularnya dia semakin mengkilap rambutnya. Jadi mungkin bisa dikecilin dikit sih, sekitar warnanya bisa, atau weightnya itu bisa dikecilin dikit, mungkin separuh. Kita cek. Kalau terlalu kecil itu hairnya jadi matte ya. Mungkin agak mungkin 0,75, mungkin 3/4-nya mungkin. Oke, terus next itu ada secondary highlight. Nah, jadi ini warnanya terserah ya, mau dikasih warna apa. Kalau dikasih warna pink di sini, kalau kalian kasih warna pink ujungnya itu, pinknya ujungnya harusnya pink terang ya. Nah, di sini bisa dikasih warna yang sama terus digelapin gitu. Nah, jadinya akhirnya warnanya jadi di bawah juga gelap, di atas tuh terang. Nah gitu. Jadi kalau kalau misalnya diganti warnanya, itu secondary highlight sama glint-nya itu bisa disamain juga ya warnanya. Jadi nggak bisa, karena ini masih kuning, jadi keluar ada agak-agak kekuning-kuningan gitu. Jadi ini bisa di rubah kemari juga, cuman agak digelapin sih harusnya. Nah, ini sama tuh ya, harusnya digelapin lagi mungkin segini. Nah, baru semuanya gitu jadi pink warna rambutnya. Nah, sebenarnya kalau Arnold punya sendiri sih, cuman kita nggak bahas itu dulu mungkin karena ini udah cukup, hasilnya udah cukup bagus ya dari ini sendiri. eh, jadi kita pakainya ini dulu lah. Kalau sempat nanti di ujung terakhir kita bahas hair shadernya Arnold. Nah, jadi ini warna bisa diganti-ganti terserah, warna apa, warna merah apa segala macam. Jadi ingat itu tadi ya, yang pertama ini sebenarnya filenya kemarin yang saya kasih udah ada look dev-nya, udah ada look dev filenya, uh, udah ada, artinya udah ada ini ya, udah ada kamera. Jadi tinggal di render harusnya, jangan dikasih kamera yang beda lagi karena nanti hasilnya beda-beda. Jadi terus ini nggak usah disetel lagi kameranya, pakai aja perspektif satu, jadi copy dari perspektif. Ini udah saya set semua harusnya, jadi di file kalian tuh harusnya ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan masalah yang ini, karena ini terakhir. Habis ini nanti sore harusnya latest, nanti sore atau malam ini juga boleh, yang ini dikumpulin. Jadi habis itu nggak diterima lagi, nanti malam saya download filenya semuanya. Jadi habis itu saya nggak cek lagi foldernya. Oke, ada pertanyaan soal si Moha?
rambut utama yang besar. Terus belahan, maksudnya belahan apa sih, maksudnya eh, ini konteksnya modifier atau atau guide-nya. Rambut yang samping itu yang mana ya, yang ini dibelah, maksudnya kamu mau belah kayak gimana? Iya, yang pasti harus dikasih jarak sih. Jadi nggak bisa mepet tuh, dua guide yang sama itu harusnya nggak mepet kalau saya rambutnya. Nah ini tetap ada jaraknya sih, dia nggak bisa mepet. Jadi walaupun satu klam gitu dia nggak boleh mepet juga, karena mepet eh, nanti rugi. Karena ini dia ada apa? Eh, ada kayak area of influence-nya. Jadi gambarannya kayak bulat nih, yang guide-nya ini di tengahnya. Jadi dia tumbuh begitu. Kalau terlalu dekat eh, rugi space-nya, kalau terlalu jauh dia misah nanti. Jadi mending ya gapnya jangan terlalu jauh lah, atau bisa dibilang harusnya rata semua sih. Jadi ini hampir semuanya rata, jadi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu ini juga, jadi gitu. Eh, Bukan maskingnya, region mapnya, region map ini, region map ini cukup merah aja sih, cukup merah, cuman di apa, di clampingnya itu tetap ada juga cukup merah, cuman dikasih gitu, jangan nggak dikasih, dikasih region map ini, karena by default itu dia nggak ada, region map ini kosong, jadi dia nggak ngikut apa-apa kemarin, makanya ada kayak mosaik gitu bentuknya. Jadi kalau asal udah ada aja dia udah. Oke, ada lagi. Mesh yang mana yang hilang? Boleh. Itu bukan hilang, itu ke edit itu. Kamu ada nyeleksi terus dipindah. Itu di bawah itu. Enggak, modelnya itu lihat bentuknya kan juga udah agak naik ke atas. Scope itu, scope mesh itu. Iya, ke ini, ke edit filenya itu. Makanya kemarin saya bilang dimasukin ke dikasih layer itu scope meshnya, terus dinyalain dia sebagai reference biar nggak ke select. Iya sih. Dan terus itu biasanya kayak gitu tuh koneksi ke mapnya putus. Coba oksigennya kamu ini refresh. Iya, partnya itu udah hilang. Itu lihat usernya bawah itu partnya hilang. Jadi kamu tuh sempat bikin file baru tuh dengan nama yang sama terus description yang sama. Jadi ketumpuk ya kayak isu kemarin tuh. Itu biasanya ketumpuk itu kayak gitu.
Jadi kalau misalnya mau bikin baru itu kamu mending set project. Ya set project ke, jangan ke C, itu ke directory di mana kamu ngerjain ini, jadi nggak kepisah kamu ngerjain moha ini. Dan ingat ya, nama folder tuh nggak boleh ada spasinya ya, nggak boleh ada spasinya nama folder project. Project apa aja bikin pakai Maya tuh nggak boleh ada spasi, nggak kebaca nanti semuanya pas dibuka lagi. Nggak boleh ada spasi. Itu model foldering semuanya ada spasi. Kalau mau kasih spasi itu kasih underscore. Misalnya moha, bikin moha hair itu jangan dikasih moha terus spasi hair gitu, dikasih moha underscore hair. Dan itu pas mulai baru harusnya kamu set. Jadi itu mending cancel aja, kamu bikin baru. Toh meshnya juga udah fuck up kan itu. Jadi mending kamu ulang lagi dari awal. Harusnya sih nggak lama sih prosesnya. Kamu ulang dari awal, baru kamu pas di awal itu kamu set projectnya. Ya, dan ini juga pernah crash kan itu. Kalau 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 crash itu uh, jangan buka yang file crashnya. Jadi biasanya Maya kan ada nyimpan gitu yang di user file apa backupnya, itu jangan buka yang itu kalau crash. Kalau crash tuh buka yang save-savean terakhir namanya moha, karena Xgen tuh bikin bikin file dia namanya moha, dekat file moha.mb itu. Nah dia ngambil dari situ. Nah kalau kamu buka yang backup dari user C, backup crash, nah itu nanti dia mess up. Jadinya kayak gini juga nanti jadinya. Dia ada xgennya, cuman xgennya nggak kebaca karena folderingnya di tempat lain. Oke. Oke. Jadi uh, jadi kayak gitu ya ini ya. Terus next kita mulai si cewek ini. Jadi ini agak lebih ribet ya dari moha itu, udah kelihatan dari awal. Nah ini kita coba mulainya clean aja lah. Oke, belum share screen. Nah kalau dilihat nih di D13 saya ada masukin resource. Nah ini coba saya save dulu. Coba saya lihat semoga nggak ada sampah. Loh, sudah. Nah ini kalau kayak gini nih, ini backup Maya ya. Ini backup Maya kalau misalnya filenya messed up gitu. Cuman kalau ada, nah ini nanti kita coba buka ini. Pas buka Maya baru tuh kita buka. Karena Maya sekarang kalau ada crashnya dia ada backupnya ya. Nah ini backup terakhir tadi. Nah kalau Maya crash itu, kalau filenya ya, kalau kalian bikin objek-objek biasa gitu ya boleh lah, ini diambil aja, dibuka aja nih. Cuman kalau bikin xgen jangan buka yang ini ya, buka aja yang ini. Terserah kalian harus mulai lagi dari mana gitu, cuman nggak boleh buka yang ini, harus buka yang ini karena dia connect
filenya Xgen tuh dia connect kemari. Jadi ini mumpung dia enggak, jadi saya buka aja backupnya, save as. Oke, nah ini resource-nya saya upload kemari ya. Ini udah. Jadi reference-nya tuh ada di sini. Nah, saya udah simpan file PureRef-nya. Jadi yang nggak punya PureRef itu bisa download PureRef ya, karena PureRef tuh free, nggak bayar. Udah record. Ini PureRef free, nggak bayar. Jadi kemarin udah ada yang tanya pakai apa, itu coba di download aja. Ini logonya begini, P ada titiknya bawahnya. Ini buat naruh reference ya. Jadi ini referensinya semuanya udah saya taruh di sini. Kita mau bikin rambut yang kayak gini. Ini saya ada bikin kayak guide ya, guide yang di sini ya, guide hairnya. Jadi ya udah lumayan inilah, udah lumayan mirip sih sama ini. Oke, nah ini bisa dilihat yang depan, tampak depan, terus 45 derajat, belakang, terus ini reference samping. Ini reference buat yang masuk ke telinganya ya. Terus ini yang sama, terus ini samping kanan, di sini samping kiri ya berarti ya. Nah, ini referensinya di sini semua. Oke. Sebenarnya masih sama sih prosesnya, masih sama, cuman paling stylenya aja yang beda. Nah, ini nanti ini mungkin tingkat kelurusan rambutnya, tingkat kerapiannya beda-beda ya dari sini. Cuman mainly secara general itu masih sama. Nah, ini mungkin yang paling messy di sini, jadi mungkin jangan terlalu ngikut yang ini dulu awal. Kalau misalnya mau memang ngasih variasi yang lebih messy lagi kayak begini ya, nanti terakhir bisa dicoba sendiri. Ini juga lumayan messy ya, jadi awalnya mungkin kita ikutin yang ini dulu, jadi yang rapi dulu lah gitu. Oke. Proses awalnya sebenarnya sama ya, masih sama. Itu di sini ada geo, saya kasih ada geo. Ini masih ada bentar. Belum habis clean up nya ternyata. Saya clean up lagi banyak. Oke. Atas. Ini saya save. Ini saya update dulu filenya. Ini filenya saya namain medium bob, karena medium bob itu kalau mau jadi groomer tuh at least tahu ini ya, sedikit ya, tahu hairstyle buat nyari-nyari referensi. Nah, ini bob biasanya yang potong rapi bawahnya gini, itu namanya bob style kalau rambut cewek ya. Ada short bob, ada long bob sih kayaknya nggak ada, karena ini style rambut pendek sebenarnya. Ini medium bob, jadi kayak lebih panjang gitu. Biasanya bob itu yang segini sepipi atau sedagu gitu. Biasanya yang bob itu kayak gitu. Nah, ini agak lebih panjang dikit, biar kita bisa belajar manage rambut panjang dikit. Sebenarnya agak ini sih, agak ribet sih. Oke. Prosesnya sebenarnya masih sama. Nah, jadi ini kita bisa kasih dia jadi layer baru,
masukin layer baru. Ini sculpt. Nah ini ingat dikasih ya layer baru ya, supaya nggak ke pencet-pencet nih, bisa nggak kepencet, bisa jadiin cuman kayak gini buat guide gitu. Jadi terus bisa langsung hide kayak gini. Terus ini sama juga prosesnya kayak kemarin. Ini saya kasih layer ini geonya. Ini maksudnya selain yang bersangkutan sama hair ya, geo atau kemarin tuh kita kasih nama modelnya. Terus ini head sculpt, kita kasih nama sculpt. Ini salah ya, ini bukan sculpt, ini yang tadi itu hair mesh. Hair mesh gitu atau hair geo atau hair poly sama. Hair mesh layer ya, dia ternyata namanya nggak bisa sama. Hair mesh layer. Terus ini sculpt, kita masukin ke sculpt, kita kasih layer baru namanya sculpt. Oke, kita save. Oke, nah ini semuanya udah ke hide semua. Ini sculpt, nah sculptnya ada. Terus sculptnya sama, jadi kira-kira kita buang yang kita nggak perlu ya. Jadi ini kita jadiin referensi buat kita ngambil garis sini semana. Nah, ini kita bisa seleksi kayak kemarin sama. Ini kita bisa invert selection ya. Jadi selectionnya kita invert. Nah ini nanti kita nyembuhin rambutnya kira-kira di sini. Oke. Nah ini kayaknya kejauhan sih ya, delete nya kejauhan, jadi kita bisa kita bisa pin lagi sih, kita pin aja biar jelas di mana. Oke, kita pin di sini, kita tambahin kira-kira di sini. Biasanya kita ngikut guide aja ya, kita ngikut hair mesh-nya aja. Oke. Ini kita bisa kurangin, kita nggak mau sampai ke bawah-bawah sini sih. Oke. Ini juga yang di kuping, kita coba rapiin dulu, karena ini nanti agak mengganggu pas kita pin ya. Sebenarnya boleh sih dia ada yang kuping ini juga, cuma nanti agak mengganggu pas kita pin meshnya. Mau kasih masking ya, mau kita masking nanti agak mengganggu, jadi mending kita delete aja lah biar nggak kelihatan sekalian. Oke. Oke. Sedikit lagi.
kita bisa invert lagi kayaknya. Simetrinya enggak semuanya kena. Oke, nah ini kita bisa invert selection ya. Invert selection tuh klik kanan tahan ya untuk keluar invert selectionnya. Oke, nah ini simetrinya, gara-gara simetrinya nggak sesuai, nggak sempurna nih simetrinya. Ini karena model download ya, model downloadan, model face nya, jadi akhirnya jadi begini. Kalau nggak dibersihin sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman nanti kasihan karena capek di maskingnya nanti, karena banyak mengganggu sih. Oke, sampai sini sekalian kita delete aja. Oke, masih ini sih kayaknya udah nggak apa-apa. Oh, ini masih sisa nih. Oke, yang sisa-sisa begini nih itu harus di delete ya. Oke, nggak rapi-rapi amat, cuman ada masalah. Oke, nah ini kita udah punya sculptnya, terus kita sama kayak kemarin kita UV aja, top planar aja dari sini, fit kamera base boleh, atau planar dari atas juga biar lebih ini, terus unfold. Oke, kita maksimalin dia satu kotak. Nah, udah. Kita save, saya save dulu, saya delete history, saya save lagi. Oke, ini udah saya save sini ya. Nah, sekarang udah. Setup awalnya sama kayak gitu. Nah, terus mending sih daripada banyak isu, kita set project dulu sebelum mulai. Kita set project. Nah, ini saya mau taruh di medium bob. Saya bisa kasih folder, ini grooming folder. Semua, pokoknya semua file grooming itu saya mau masukin kemari. Ya udah jelas termasuk Xgen nya. Nah, jadi nanti file Xgen masuk kemari semua ya. Nah, ini kalau keluar kayak gini itu create default aja, create default workspace. Nah, jadi nanti habis itu kalau dilihat foldernya, nah itu nanti keluar workspace ini. Nah, jadi semua yang kita bikin nanti masuknya kemari. Nah, jadi misalnya ini saya bikin Xgen, udah pasti bikin placing shaping guide ya. Ini descriptionnya saya mau kasih nama hair, terus ini collection name nya soalnya hair group gitu, misalnya saya bikin hair GP gitu, hair group, terus kasih oke. Nah, bisa saya kasih, harusnya di sini udah keluar ya folder Xgen collection hair GP, ini collectionnya, terus isinya ada description hair tuh. Nah, di sini udah di dalam medium bob ya, jadi nanti enggak messed up lagi filenya. Asal jangan medium bob ini kalian buka Maya baru, terus kalian buka di sana, terus edit di sana, nanti dia terus tiba-tiba nanti edit di sini lagi, mau compare dua-duanya mungkin ya niatnya, cuman akhirnya rambutnya messed up Xgen-nya. Nah, jadi ini harusnya udah clean sih. Oke. Nah, awalnya bagusnya kita setup map, kita setup langsung guide-nya aja. Nah, jadi shaping guide itu yang
Jadi susah itu langsung panjang aja ya, mulainya panjang aja langsung, dan terus di shape aja langsung ke bawah gini, terus langsung di sculpt aja sih harusnya. Jadi TDS-nya cuman di situ sih, banyaknya cuman di situ. Nah ini karena Xgen itu dia apa, ini kayaknya ada ke apa pernah size. Oh iya, ini kita bisa rebuild dulu, kita kasih CV nya lebih banyak lagi, 8 atau 12 gitu kita coba, karena dia panjang ya, dia minta, nah itu ini dia minta CV nya banyak. Nah ini tinggal ikutin mesh nya aja sih harusnya. Dari side, dari samping, dari depan gitu. Kayak kemarin ya, jangan ada yang lurus tuh dari sisi manapun, jangan ada yang terlalu lurus. Nah oke, nah terus ini habis ini harusnya tinggal di tambah-tambahin aja sih sampai sebelah sini. Nah cuman ada satu yang saya mau kasih tahu, itu cara buat ada satu cara. Nah ini misalnya kemarin kita udah coba interpolation ya, jadi kalau dekat itu ada interpolate-nya. Sebenarnya nggak ada sih interpolation, cuman ini nggak dapat. Nah kalau misalnya interpolation itu nggak dapat, kita bisa coba cara ini. Nah ini kita bisa copy guide shape, jadi kayak bentuknya kita copy terus kita paste kemari, nah dia langsung tercopy bentuknya sampai ke guide control pointnya juga. Jadi kita udah nggak harus rebuild lagi karena dia udah ngikut shape ini. Jadi at least paling nggak kita cuman harus nge-sculpt dikit lagi aja, karena biar dia ini kalau mau yang depan yang nggak kena, ini diseleksi dulu ya. Jadi habis diselect itu kita nggak akan ngenain yang depannya. Nah gitu, jadi manage-nya kayak gitu ya. Manage-nya itu bisa diselect biar nggak kena yang lain, karena kalau kena yang lain itu ya capek-capek nge-sculpt tadi, kena lagi banyak pula. Kalau banyak ya ngeselin juga sih ya. Oke, ini terus nah ingat ini kemarin ada lock length, kalau nggak mau lock length-nya nyala tuh bisa dimatiin aja. Oke, ini dia udah interpolate, mungkin karena udah ada dua. Oke, interpolate itu shape-nya beda sih sama copy ya. Ini misalnya kalau saya copy lagi yang ini, copy terus paste, nah harusnya jauh lebih sama. Kalau interpolate itu dia ngambil yang paling dekat ya, bentuk yang paling dekat tuh. Jadi kayak masih ada interpolation lagi. Terus kita shape lagi. Oke, kita tambahin terus. Ini tugasnya cuma nambah-nambahin aja sih ya.
Ini kita copy, ini klik kanan tahan ya, copy guide, klik kanan tahan, copy guide, terus klik kanan tahan. Hehe. Ya ini saya scoutnya lupa saya hide, lupa saya jadiin reference biar nggak bisa klik lagi. Nah ini udah, ini paste guide shape, ini udah ke paste, udah ke paste. Sini kita coba push lagi ke dalam biar ya lebih sama lagi. Oke. Nah ini harusnya gini-gini aja ya, sampai ke belakang. Nah ini harusnya sampai ke belakang, dia harusnya semakin ini ya, semakin lurus gitu. Terus semakin kebuka gitu, jadi kayak kita bikin manual interpolation gitu, kayak ngembang gitu sih bentuknya. Terus ini kita kasih, nah ini udah copy, ini kita copy aja sekalian biar dia lebih sama lagi. Paste guide. Nah kelihatan ya bentuknya kayak mengembang gitu ya sampai ke belakang. Oke. Harusnya semakin kemari semakin lurus ya. Oke, terus kita tambahin lagi. Harusnya yang di sini itu semakin dia lurus ya, semakin benar-benar lurus lagi. Nah, oke, ini tinggal kita push ke dalam, push. Mungkin kita mau nyalain dulu locklengnya biar dia lebih smooth lagi. Jadi antara lockleng sama enggak itu nggak ada harus pakai yang mana ya. Jadi biasanya ya pas perlu saat itu aja sih. Jadi paling harus ini sih, harus biasa sama kegunaannya gitu. Jadi lama-lama tahu gitu nanti. Jadi ini kayak case kayak gini tuh, kalau saya mau push ini ke atas, kalau saya lupa matiin itu nanti ininya menjadi lebih pendek. Kalau locklengnya nyala, kalau locklengnya mati yang bawah aman gitu. Cuman pergerakannya kadang-kadang nggak smooth gitu. Jadi ya pilih-pilih lah kapan mau pakai itu. Semakin tahu apa gunanya tuh harusnya semakin jelas sih, semakin tahu kegunaannya. Oke, nah ini sebelah sini udah, terus sebelah sini kita coba kasih langsung ya. Nah ini dia masih interpolate ke sebelah kiri, kita ignore aja. Ke sebelah kanan, oh ya kiri sih, kita ignore aja. Kita benerin shape-nya, locklengnya coba kita nyalain dulu biar lebih soft. Kita mau lurusin dulu. Oke, terus ini kita mau push ke belakang telinganya. Jadi harusnya ini kadang ini ya, XGen ini penyakitnya, Maya ini penyakitnya kalau pakai XGen tuh kadang undo-nya suka hilang gitu. Nah jadi ini nggak ada obat. Ini kalau kita save tadi kita bisa lihat foldernya nyaman. Ini udah hairnya udah ada, connectivity udah ada. Nah jadi ini kita
save dulu. Biasanya kalau saya save dulu, terus saya reopen. Saya coba reopen. Nah, terus ini udah kebuka. Saya coba edit sedikit. Udah balik belum undo-nya? Nah belum. Kalau belum berarti mayanya yang harus ditutup, buka baru ya. Ini penyakit kalau kita pakai Exchange nih. Itu memang di mana sih penyakit. Cuman saya nggak tahu ya kalau yang pakai yang baru. Jadi Maya 2020 itu saya nggak tahu, belum pernah pakai sih. Oke, kita buka recent medium box. Jadi harusnya cepat ya, apalagi yang rata-rata sekarang udah pakai SSD, jadi harusnya nggak, kalau harus buka ulang gitu nggak se frustasi itu sih. Oke, ini langsung bisa di shape aja, di shape bla 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 bla. Oke. Intinya ikut ini aja lah, ikut guide-nya aja, guide mesh-nya ini. Yang penting jangan terlalu aneh bentuknya. Oke, udah jadi kayak gini. Harusnya yang selanjutnya itu bisa sama dan agak lebih smooth sedikit. Nah ini saya kasih kemari, dia masih interpolate ke kalau kejadian kayak gini tuh berarti dia nyoba ngikut yang paling dekat sama dia sih, karena mungkin masuk akal paling dekat sama dia kira ini, jadi dia nyoba ke sebelah sana. Cuman nggak apa-apa, ini sama kayak tadi, kita copy guide terus kita paste ke yang sini. Oke, ini udah rada mirip, udah agak mirip. Nah, terus kita cuman perlu push dia ke belakang dan ke depan. Nah, yang kayak saya bilang tadi, kita perlu sedikit nge-smooth dia. Jadi kayak pakai interpolate on, jadi kita tarik aja. Smooth itu maksudnya biar dia nggak ngasih, jadi ini harusnya semakin ke belakang, yang di kurva yang di kuping ini semakin di belakang dia semakin hilang. Ini kelihatan semakin ke belakang dia harusnya semakin lurus. Jadi harusnya cuman ditarik aja pakai lock length on, itu dia nanti jadi lebih smooth. Oke, ini ke belakang harusnya tetap sama, cuman lanjutin aja. Oke, mungkin ini karena ujungnya terlalu panjang ya kita potong aja itu. Bentar, apakah dia terlalu panjang apa kan memang masuk ke dalam. Ini terlalu masuk ke dalam sih. Oke, on. Oke, ini kita bisa smooth lagi. Oke, kita coba
taruh satu lagi biar cepet nih. Oke, ini tahu-tahu udah jam 6 nanti akhirnya. Oke, salah dulu. Oke, ini kita tempelin ke guide-nya. Ini kita hapus saja satu. Oke, nah ini layer atas kita udah selesai. Kalau kita kasih dia 200, kita lihat ini kejadiannya kayak gini. Sekarang oke, terus ini jangan lupa modifier CV count, terus width-nya kita kasih 0,2 dulu. Oke, ini harusnya guide-nya yang atas sudah selesai. So far sampai sini ada yang mau ditanyain tentang guide placing ini? Naruh guide-nya. Nggak ada, aman. Oke, kalau nggak ada, berarti saya anggap udah ngerti ya. Kalau udah, nah ini biar kita bisa previewnya lebih manusiawi lagi, karena kayak gini agak susah ya. Kita, ntar saya hide, ininya udah bisa kita hide sementara ya, dari layernya. Geonya kita bisa kasih sebagai reference nih. Nah ini agak kurang manusiawi ya. Nah ini kemarin yang harusnya yang pakai ini ya, buat parting rambutnya itu kita pakai region mask. Kita bikin satu, terus kita kasih mapnya. Awalnya kita flat merah dulu, flat merah dulu, terus kita mau belah satu sebelah gitu, jadi biar ada partinya. Kita hide dulu. Nah terus ini geonya kita hide dulu, nah baru kelihatan. Nah kita mau kasih sebelah itu warna kuning, sebelah sini, jadi tepat di belahan rambutnya gitu, jadi sebelah. Ini sih oke. Jadi sebelah sini sih nggak terlalu penting, karena kedua guide ini ngarah ke arah yang sama. Jadi sebelah sini tuh agak kurang, jangan terlalu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan tuh yang di atas ini. Nah ini ini harusnya partinya sudah lumayan. Nah jadi ini bisa dilihat tadi bedanya kalau nggak pakai kayak gini, soalnya pakai itu gini. Jadi dia sekarang XGen-nya jadi lebih tahu dia harus kemana. Ini CV-nya nggak cukup ya, 16, 64. Oke, kalau sudah, nih berarti kita harus isi yang kurang. Harusnya yang bagian dalam ini nggak usah terlalu banyak sih, harusnya di paste.
Nah ini yang bagian dalam, nah ini layering ya. Jadi layering itu yang bagian dalam itu harus berada di dalam hair yang bagian luar. Nah jadi ini kita bisa anggap ini hair bagian dalam, terus yang sini hair bagian luar. Nah hair bagian dalam itu dia harus berada di dalam hair yang bagian luar. Jadi nggak boleh kayak intersect kayak gini. Kalau intersect kayak gini nanti rambutnya ada yang keluar gini nih. Ini sampai nanti sampai habis tuh, sampai selesai tuh kayak gitu dia. Jadi ini dilihat harus rada-rada tahu juga layeringnya. Nah jadi ini kita potong dulu. Oke, kayak control point. Nah jadi kalau kayak gini kita nyalain. Nah ini dia udah lumayan berisi di dalamnya. Yang ini kita bisa lihat agak tipis ya. Nah ini dia udah mulai ngisi dalamnya. Oke, di layer kedua kita taruh ini lagi. Langsung kita shape aja, kayaknya nggak terlalu ya. Terus yang perlu diperhatikan sama layering ini rootnya ya. Rootnya itu nggak boleh, kadang-kadang ada yang bikin begini nih, begini, jadi kayak berdiri begini nggak boleh. Jadi bagusnya tuh flat, terus masuk ke dalam juga nggak boleh. Jadi harus dilihat dia memang berada di atas mesh. Harusnya bentuknya kayak gini nih. Oke. Nah ini kita coba ikutin flow-nya juga, yang ini tadi lupa. Ini kita ikutin flow-nya. Yang sini kita deketin lagi ke layer pertama. Jadi biar nggak terlalu jauh. Ingat kita bikin rambut lurus juga ya. Jadi sebisa mungkin kita bikin guide-nya juga jangan terlalu kacau ya, jangan terlalu liar, karena guide ini representasi hairnya kan. Semakin liar guide-nya nanti semakin liar juga rambutnya. Oke, terus ini juga tinggal diisi, ini harusnya nggak banyak. Nggak banyak yang perlu diedit ya, yang penting dia flow-nya sama yang di atasnya, layer atasnya. Ini flow-nya sama, terus shape-nya juga sama, melengkung ikut ke bawah juga, ikut yang atasnya juga. Logikanya ya kita harus ngisi hairnya sampai bawah sih ya logiknya, cuman nggak perlu sebanyak yang kemarin sih, karena kemarin kan rambutnya pendek lebih distinct kan ya, jadi kita harus agak lebih banyak ngasih guide-nya. Ini sih nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, jarang-jarang, nggak ada masalah. Oke, ini kita bisa copy dari sini, terus kita paste guide-nya, kita putar, kita make sure dia lurus juga sama kayak yang sebelumnya. Oke, lock line-nya lupa.
Jadi sculpting guide ini enggak, makanya toolnya juga enggak macem-macem ya, karena dia cuman masalah styling aja sih, cuman sculpt gitu aja sih paling, makanya nggak ada macem-macem toolnya. Oke, kita coba sculpt juga sampai dia sama. Oke, contoh tulis 1, samain panjangnya. Oke, ini udah VSD. Ini juga kita usahain dia berada di bawah layer pertama ya, sama juga, jadi kita nggak mau dia ada di atas, jadi kita shape-nya cek kiri kanan depan belakang gitu, dia ada di belakang di bawah layer pertama. Ini tinggal satu lagi. Ini shape-nya lupa, ini dikit nih. Dikit itu biasanya ngaruh ya. Terus ingat juga make sure dia nggak tembus dari meshnya ke belakang gitu, karena hairnya juga nanti ikut tembus. Oke, ini kalau sudah tinggal satu lagi. Ini kita bisa, kayaknya nggak usah sih, kita langsung sculpt aja, sculpt yang ini. Nah ingat tadi biar nggak kena yang lain kita seleksi ya, kita select guide yang mau kita rubah, yang mau kita edit, biar nggak kena yang lain. Oke, kita angkat dikit yang tembus. Usahain flow-nya sama, flow-nya nggak berbeda. Oke, nggak terlalu jauh juga. Oke, nah terus tinggal ini ke bawah nanti tolong diisi aja ya, jadi sama aja harusnya. Ini yang bawah tinggal lurus aja. Oke, ini tinggal ini namanya sideburn ya, sideburn bagian jambangnya ini. Nah ini bisa dilihat di sini aja flow-nya. Jadi yang ini tadi yang ke sini, berarti ini flow-nya kemari. Jadi ini udah interpolate juga sama. Jadi ini rada ke atas dia jadinya. Kalau mau bikin kurvanya lagi mungkin nggak cukup, CV-nya bisa ditambahin nanti terakhir, kita shape yang lurus dulu. Coba dia biar lurus dulu. Oke, pastikan dia di belakang. Oops.
kan dia di belakang layer atasnya. Oke. Kalau misalnya pengen ada curve-nya kayak gini, berarti itu kita harus nambahin CV-nya. Kita kasih 16 coba. Jadi ini udah jauh lebih banyak ya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa bikin kurva kayak gini nih. Locklink-nya matiin. Nah, jadi kita bikin segini dulu, nanti kalau perlu lagi kita bisa tambahin lagi. Nah, ini kita bisa coba preview. Nah, ini udah shape-nya udah mendekati ya bentuknya semuanya, cuman tinggal kita kasih satu klam aja biar dia ngikut sama, pasti ngikut si, kita pakai guide terus kita save. Nah, biar dia ngikut pasti ngikut si ininya, si guide-nya semuanya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ini ujungnya bisa dikecilin atau bisa maskingnya, karena kita nggak mau terlalu ini juga sih. Untuk klam pertama itu kita nggak mau dia terlalu kuat juga, ini 0,5. Nah, jadi biar bawahnya nggak terlalu ini, nggak terlalu mencekam bawahnya, biar agak sama terus kayak yang lain, biar agak lebih manusiawi. Nah, yang kayak gini nih berarti layer bawahnya itu perlu kita push lagi ya, kita push ke dalam lagi karena terlalu dekat sama layer yang atas. Nah, yang ini bisa dilihat dari bawah ya, yang layer bawah yang mana, layer atas yang mana. Nah, ini atau bisa jadi karena kekurangan ini sih masih. Coba kita tambah ke sini lagi, di sini sini bisa jadi dia kekurangan guide. Nah, ini undo saya udah hilang lagi. Saya nggak tahu ini kejadiannya sama yang lain apa enggak. Pokoknya saya sering nih, jadi saya sering buka tutup maya gitu. Saya buka lagi mayanya, saya balikin lagi locklink-nya, terus saya copy aja shape-nya dari sini nih, ini yang dekat, copy guide, paste. Oke, justru kejauhannya makin jauh, tapi nggak apa-apa, saya mau biar saya stop lagi aja. Oke, nih ingat rootnya kalau bisa naikin lagi ke atas. Oke, ini kalau udah kita cek dulu tetap maps-nya, kita update, save. Nah iya, berarti ini gara-gara kekurangan guide sih, jadi nggak harus nggak harus di push lagi yang belakang. Jadi ini yang udah kita tambahin guide di bawahnya lagi. Jadi sekarang kita punya 3 layer ya. Jadi sekarang kita punya 3 layer di sini, 1, 2, 3. Jadi kayaknya ini yang paling sehat itu adalah 3 layer sih. Kita push ke dalam dulu. Nah, ingat ini nanti semakin banyak semakin complicated ya. Jadi tolong pas awal bikin tuh semuanya dirapiin shape-nya. Jadi jangan awal-awal biasanya pada sering gini ya. Jadi naruh banyak-banyak gitu. Nanti
di scope nantilah, di scope yang benar gitu. Yang penting taruh banyak-banyak dulu. Jadi harusnya nggak kayak gitu ya caranya ya, karena semakin banyak dia semakin kompleks nanti buat dilihat layernya. Jadi mau hafal layernya juga agak susah juga. Ini kita update guide-nya. Nah ini udah lumayan membaik. Nah ini nanti bisa ditambah lagi ke bawah. Harusnya guide-nya itu sampai ke sini sih, kira-kira di belakang kuping nih, sampai ke sini cukup sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Control point-nya. Oke, ini. Tadi ditambahkan. Pakai ini, pakai rebuild guide. Jadi ini dikasih aja misalnya 16 biji ini semuanya. Ini 16 biji sih bagusnya semuanya. Kalau panjangnya segini. Kecuali yang ini yang lebih banyak lagi. Atau 12 tadi ya. Ini 12 terus ini 16. Gitu. Jadi bisa dicoba-coba aja rebuild terus gitu. Oke, nah ini bagian sini nih udah bagus karena ini guide-nya udah cukup. Jadi guide-nya kita tambah-tambah tadi udah cukup. Yang bagian sini yang belum ya, ini yang keluar karena di bawahnya tuh kekurangan guide. Jadi guide yang bagus itu nah ini satu layer, 1, 2, 3, ini sekarang udah 3 layer. Kita bisa tambah layer keempat kira-kira di sini. Nah ini layer keempat, copy guide, shape, terus ini di paste. Ini layer keempat, boleh kayaknya cuman sampai 4 layer. Kita coba update ininya, kayaknya cukup sih 4 layer. Nah ini cuman perlu di shape ya layernya, sorry tadi saya lupa. Oke. Nah ini cuman perlu di shape sedemikian rupa. Diingat dia harus berada di bawah guide sebelumnya, di bawahnya sih, maksudnya di bawahnya, di bawah dari sini ya, dari sini satu harus kelihatan layernya nih. Jadi ini 1, 2, 3 gitu harus kelihatan layernya. Ini layer keempat. Dia coba kita potong segini, sini kita shape dikit. Nah ini udah di bawahnya semua, jadi jangan ada yang kayak nimpa-nimpa gitu ya, itu yang bikin nanti shape-nya jadi jelek bentuknya overall. Ini guide. Nah ini semuanya udah rapi yang sebelah sini. Nah jadi 4 layer sih bagusnya, 4 layer guide. Jadi ini nanti bisa ditambah-tambahin semua. Terus next itu semua modifier yang kemarin itu kita pakai sama, jadi semuanya sama. Jadi kita kasih clamping, terus kita kasih nah ini kita coba aja sekarang ya.
sebelah sini nih dari yang udah bagus sebelah sini. Nah sebelah sini kita kasih ini clamping yang pertama, terus kita kasih clamping yang kedua. Clamping yang kedua itu kita kasih setup mapsnya yang banyak, sekitar mungkin 50. Kita coba generate. Kayaknya segini sih sehat. Oke. Nah ini bisa kita lihat ini udah nge-backup bawahnya, tapi mungkin ini kebanyakan ya. 25 coba kita generate 25. Oke. Nah ini kita bisa lihat nih dia udah nge-backup ininya nih. Rambutnya udah ke backup. Nah ini kita bisa besarin, kita nggak mau terlalu panjang ya. Nah di sini kita bisa kasih kita kasih cut effect kayak kemarin. Kita kasih random. Kita coba 0 sampai 4. Nah kita kalau mau lihat minimumnya ya, berarti yang paling pendek itu berapa, karena kita ini 0 sampai 4 kan. 0 sampai 4 berarti kita mau random nggak kepotong sampai 4 kali potong. Nah cuman kita kalau melihat kayak ini tuh kita nggak tahu minimumnya berapa. Nah untuk tahu minimumnya dulu kita kasih 4 dulu. Kita kira-kira nanti dipotong segini, yang paling pendek oke nggak, atau mungkin kita ke 8 mungkin. Nah berarti yang paling pendek segini. Ini kayaknya kependekan, cuman kita coba aja random 0 sampai 8 0 sampai 8 kayak gimana. Dia jadinya begini, cuman rambutnya udah terlalu jarang ya, berarti kayaknya enggak sih. 4 tadi rambutnya juga terlalu jarang. 2 jarang juga. 1 sih kayaknya kita cek ke ininya dulu ya, ke referensinya dulu. Adakah 1 ini masuk akal? Kayaknya sih masih masuk akal ya. Atau kita nggak usah banyak-banyak dulu, 0,5 dulu, 0,5. Nah jadi segini. At least di bawahnya tuh udah ada kayak randomize cut gitu. Terus kita kasih noise. Ini noise dalam clamping ya. Kita kasih saya mau kasih noise nya 5 dulu, coba 5. Terus ini kita kasih spline ya, spline. Oke, 5 saya oke. Terus frekuensinya saya mau kasih 0,2. Ini terlalu banyak, 0,05. Ini oke, frekuensinya oke segini. Terus cuman noise nya kayaknya terlalu banyak sih. Tadi 5, kita kasih 2 dulu. Kita cuman mau bikin dia break up dulu. Ini yang belakang sini kita nggak lihat dulu ya, karena dia tadi guide nya nggak cukup. Nah ini segini sih kelihatan oke sementara ya. Atau frekuensinya cuma 1, noise nya 1 gitu. Gini oke sementara dulu. Terus kita kasih noise lagi. Kita kasih third ini ya, third clamp. Saya mau kasih clamp yang ketiga. Ini lebih kecil lagi, tadi 25, saya mau kasih 50 ini. Oke. Ini cuman ini kita besarin lagi, cuman ini saya mau random masnya. Masnya 1 sih nggak apa-apa kayaknya, cuman clampingnya saya mau random 0 ke
0,5 atau 0 aja langsung 0 ke 1. Ini harusnya memang dicoba-coba ya, jadi kita nggak tahu angka pastinya berapa, memang selalu harus dicoba-coba sih. Oke, nah sebelah sini udah oke. Terus kita kasih noise-nya frekuensinya kebanyakan 0,2. Oke, segini. Kalau yang rambut yang rapi, ini termasuk yang rapi ya. Nah ini termasuk yang rapi, sorry, di monitor sebelahnya. Ini termasuk yang rapi. Nah ini kira-kira noise-nya segini benar. Terus ini belum dikasih taper ya, bentuknya agak aneh. Oke, yang rapi kira-kira segini. Oke, terus fly away pasti. Ini clamping sini tadi yang ini saya lupa kasih copy cut effect. Cutnya ini kita mau kasih lebih banyak ya, kita coba kasih lebih banyak, 0 sampai 2. Oke, cuman kita random masknya. Nah dia jadi lebih ini, coba clampnya kita bikin 1. Nah berarti masking aja lah ini, biar cut efeknya juga kena. Kita kasih noise, frekuensinya kita kasih 0,5. coba. Oke, nah berarti ini noise-nya kebanyakan. Kita cek 2 kebanyakan 1. Oke, segini saya suka sih, cuman saya mau random. Tadi 1 ya, ini 1 saya suka, saya mau random 0 ke 1 aja, 0 to 1. Nah itu nggak semuanya kena. Nah ini udah si ininya udah bagus sih, si randomize-nya udah bagus. Terus cuman tinggal kita kasih noise. Ini noise-nya yang belum di random, terus kita random juga 0 ke 1 juga. Oke, terus tinggal terakhir fly away. Fly away-nya noise, masknya, amplitude-nya saya mau kasih 5 dulu, frekuensinya saya mau kasih 0,5. coba tadi 0,5 ini oke. Terus masknya kita kasih stray kayak kemarin, stray. Terus stray percentage-nya kita kasih 5% coba. Nah, ini flyaway-nya udah kayak gini. Nah ini kalau kita lihat di rambutnya ini beberapa ada sih yang segitu, beberapa enggak gitu. Berarti yang mau kita random itu magnitude-nya. Ya magnitude-nya kita mau random. Kita random 5, mungkin 1 ke 5 mungkin random 1 to 5. Nah jadi ada yang keluar, ada yang enggak. Nah terus ininya kriwil-kriwilnya juga kita bisa random juga frekuensinya. Berarti ini udah yang paling kriwil ya, 0,5. berarti frekuensinya kita mau bikin random kira-kira itu 0,1 mungkin.
ke 0,1 ya, 0,1, 0,5 gitu. Nah jadi ini jadinya kayak gini nih, ini ada satu yang terlalu keluar nih, berarti terlalu banyak sini magnitude-nya. Nah, oke. Nah ini kita udah ada flyaway-nya, cuman kayaknya percentage-nya terlalu sedikit ya. Coba 10%, 15 kita coba. Nah 15 nih, oke nih. Terus terakhir kita kasih cut effect ya, karena kalau kita lihat di referensi itu ini beberapa flyaway, ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini beberapa flyaway-nya pendek gitu. Cuman sekarang kita punya itu semuanya panjangnya sama, jadi kita kasih cut effect, kita cut ke maunya, kita cek dulu kayak tadi ya. Jadi yang paling pendek itu semana, kita coba 8 kalau buat flyaway kayaknya masih kurang pendek, kita coba 12. Nah kita mau beberapa itu ada yang segini gitu. Jadi kita mau random 0 ke 12. Kita lihat hasilnya awalnya kayak gini, cuman kita mau itu terjadi cuman ke stray aja, stray percentage tadi. Kita stray, kasih stray. Nah jadi ini flyaway-nya flyaway-nya kita mau kasih di base-nya juga hampir ada ya. Kalau kita lihat flyaway-nya tuh ada yang cuman sampai segini panjangnya, ada yang cuman sampai segini. Nah jadi flyaway-nya juga ada variasinya, variasi length-nya gitu, length variation-nya. Oke, ini bisa harusnya sebelah sini nih udah hampir selesai, cuman ada beberapa yang ini nih arahnya salah sih. Ini langsung kelihatan ya kalau kita lihat di sini. Kalau arahnya itu nggak benar, itu langsung kelihatan. Nggak benar di ininya sih, di apa? Tergantung juga ada directionnya. Kalau memang mau ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya, berarti nggak masalah sih. Oke, ini kita pendekin lagi. Oke, ini paling dirapi-rapiin sendiri aja. Ini harusnya lurus sih, karena ini dia terlalu meliuk. Nah ini, oke. Ini harusnya sebelah sini sudah hampir selesai, tinggal di tambah-tambahin aja kalau perlu gitu. Perlu apa gitu, tinggal tambahin. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Dimas. Harusnya ini flyaway-nya nggak motong sebanyak itu sih rambutnya. Coba kita lihat. Nah dia rambutnya nggak nambah volumenya sih kalau kita hilangin flyaway-nya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry. Oh ini cut. Sorry. Oh iya, cutnya flyaway tadi kalau kita kurangin dia nggak mengurangi
rambut secara signifikan juga, dan nggak menambah juga kalau kita hilangin. Jadi cuman ini bisa di randomnya, amountnya juga bisa dicek lagi sih. Cuman kalau cuman buat flyaway, buang-buang description sih ya, kalau menurut saya. Karena semakin banyak description semakin berat sih sebenarnya. Boleh-boleh aja sih kalau misalnya dirasa perlu. Cuman isunya nanti gini. Jadi kita punya guide nih. Guide ini dia bound ke satu description nih. Nah, jadi guide ini nggak bisa dipakai ke description lain, kecuali kita export jadi curve, terus kita convert jadi curve, terus convert lagi jadi guide di description lain, misalnya description yang baru di sini. Ini saya set dulu. Isunya begini nanti. Karena dia ini bound ke satu description, dia maksudnya ada di dalam descriptionnya, ketanam di satu description. Yang pertama itu isunya kamu nggak bisa pakai guide ini buat jadi guide-nya, jadi kamu harus convert lagi, dan itu sebenarnya nggak masalah. Yang kedua itu masalah yang lebih besar itu, ini guide ini dia nanti di production itu di drive sama curve lain dari rigging atau creature effects department gitu, buat dia bisa jadi gerak. Jadi dia digerakkan dengan guide ini. Nah, karena kamu misalnya pengen bikin flyaway-nya di description yang berbeda, jadi itu hair rig-nya harus nambah satu lagi. Jadi buang-buangnya di situ. Jadi nanti semakin ke departemen lain semakin buang-buang lagi. Jadi gitu. Jadi nanti orang render juga harus manage dua kalau ada teksturnya, dua tekstur yang berbeda, dua ini yang berbeda. Jadi gitu sih. Jadi agak buang-buang resource. Kalau memang perlu sih nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang pernah masalahin sebenarnya. Cuman secara optimisasi yang nggak ini aja. Lebih baik tuh dibedain. Lebih baik. Disatuin, sorry. Lebih baik itu jangan dibedain. Gitu. Oke, lagi yang lain? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ini harusnya sampai sini sudah sih. Paling ini aja yang harus dirapiin. Ini kalau misalnya butuh tambahan guide, ini kayaknya butuh tambahan guide sih di atasnya. Jadi kayak misalnya ini 4 layer, jadi kita harus nambah lagi layer di atasnya ini, guide layer di atasnya. Cuman ini ini kayaknya nyampe sih hairnya sendiri. Kita coba angkat ininya ya. Kita coba angkat guide-nya, angkat sedikit. Oke. Oh iya, sampai sih. Ini harus diangkat memang guide-nya. Kalau perlu itu guide-nya ditambahin lagi ininya, resolusinya di rebuild, terus dikasih semuanya 16 gitu. Cuman terakhir ya udah di shape bawahnya sini, karena agak kan shapingnya agak ribet ya, jadi mending terakhir gitu. Nah ini udah sini udah. Nah di sini ini karena masih kurang guide ya, nanti bisa ditambahin sini, bisa tambahin aja nih. Saya delete dulu. Ini di sini saya tambahin 1. Terus saya mau
fire clampingnya ping 1 itu saya mau update guide nya. Oke. Kayaknya bukan, kayaknya ini masalahnya di kayak kemarin. Jadi region map ini memang bisa bolak-balik ya, ini kebelah karena region mapnya kebelah. Jadi merahnya tuh bisa di kuningnya itu bisa dikurangin. Jadi karena kita memang perlu belahnya cuman di atas ini ya, jadi kita coba kuningnya tuh dikurangin. Jadi kuningnya di tempat yang kita perlukan aja. Jadi kayak gini nih harusnya, mungkin sih, jadi harus dicoba-coba juga. Nah ini udah benar. Jadi gitu ya kalau nyoba satu gitu. Ini yang pasti cuman 2 ya, jangan ditambah-tambah ininya. Region mapnya warnanya jangan ditambah, harusnya cuman 2 aja. Terus save. Oke. Nah ini harusnya sudah. Nah terus kalau kita nyalain bodinya geo itu, nah ini kita bisa lihat ini kupingnya masih tembus. Yang pertama ini bisa dilakuin di kurangin rambutnya nih, karena rambut yang berlebihan di sini. Sama mungkin bisa di-push lagi. Ini karena kita belum paint ini ya, kita belum paint map ya. Kalau kita paint density mapnya, create map, ini 128, harusnya kita mulai dari black dulu, kita create. Oke. Nah ini kita mau paint. Ingat tadi di sini ada kemarin, ingat sini stroke-nya ada reflection buat kita hide dulu nih. Ini buat ini ya, mirror ya. Oke, jadi colornya kita jadiin putih. Saya biasanya mulai dari hitam, karena kenapa? Karena kalau mulai dari putih biasanya painting di Maya tuh agak susah hapusnya ya, kadang-kadang nggak habis kehapus gitu, nggak tahu kenapa. Jadi bagusnya mulai dari hitam dulu. Jadi kadang tuh ngapus jadi di sini masih ada gitu, padahal semuanya udah hitam, kecuali kita flat semua. Nah, ini kita mau paint kira-kira sampai sini. Jadi natural hair line itu kayak gini ya. Oke. Oke, kira-kira segini, kita kecilin lagi, kira-kira ini segini. Nah, kita coba cek hasilnya. Oke, sekarang kita save gimana hasilnya. Nah, ini dia udah lumayan membaik di sini. Kita coba nyalain scope-nya, kita matiin, geonya kita nyalain. Nah ini udah jauh lebih membaik. Cuman kayaknya hairline-nya kurang benar ya, jadi bisa di paint lagi. Kira-kira paint putih di sini, tambahin lagi, kita save. Oke. Berarti ini memang guide-nya yang harus di push ke atas lagi. Nah, jadi ini kita bisa coba push ke atas. Walaupun sekarang udah jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Push ke atas. Nah, ini di push terus sampai dia benar, kelihatan benar.
teksnya dia jadinya seperti ini. Nah sekarang udah kelihatan natural rambutnya. Oke, udah hampir selesai sih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini jangan lupa render view-nya ada di sini ya. Ini paling nanti kita ketemu lagi Senin, kita coba rapiin sih. Ini karena awal cepat-cepat aja biar bisa pada nginiin Sabtu Minggu, pada ngulangin Sabtu Minggu. Why? Oh, look dev-nya. Ini look dev-nya jangan lupa dinyalain, kalau enggak terus pas render ya. Oke, ini lupa pas render, ini preview output. Pas render di preview output, di output setting operation render itu pilih Arnold, terus ini primitive bound-nya di auto set ya, primitive bound-nya. Oke. Nah ini udah pasti isunya pas kita render, yang sudah pasti isunya ini rambutnya kurang, primitifnya kurang, ini cuma 200, terus density-nya kurang, terus hair length-nya terlalu besar masih. Nah ini kelihatan nih, hair width-nya, bukan hair length, hair width-nya terlalu besar masih, karena ini saya bikin 2 karena kita pas editing kita kasih 2 ya memang ya. Kita coba 500 dulu. Terlalu banyak bedanya ya, 1000. Oke, 1000 kayaknya oke. Ini width-nya coba 0,08 kayak yang si Mohawk tadi terakhir. Oke, ini kayaknya seperti ini tuh. Ya, ini sudah mendekati final sih, sudah lumayan mendekati final hasilnya. Ini kita coba render view samping 1, 2, kita coba view yang sini. Ini kalau preview render kita bisa tes resolutionnya juga ya. Ini Arnold render view itu di sini. Arnold ya. Di sini nanti ada 100% di sini. Di bawah belum selesai berarti. Karena kalau Arnold render view ini dia interaktif ya. Jadi dia semacam interaktif render. Jadi dia sebelum selesai itu dia nggak ngasih tahu apa-apa karena dia update otomatis. Kemungkinan belum selesai render ya, kemungkinan. Ya, kalau mau pasti itu pakai yang mata ini Maya renderer. Ini kalau kamu render pakai ini warnanya biru dulu semua, terus dia ngerender kotak satu-satu gitu. Kalau sudah selesai semua berarti udah selesai rendernya. Ini jauh lebih kelihatan ya. Kalau yang renderan view ini dia ya cuman bintik-bintik gini aja sampai rendernya selesai gitu. Biarin aja nih, ini nggak ada hubungannya sama ini. Oke.
Oke, ini kayaknya karena sambil record, sambil streaming juga, sambil render, agak repot. PC-nya agak hang, cuman ini rendernya udah selesai. Nah ini hampir selesai, cuman nanti tinggal perlu dirapiin aja ya, flyaway-nya terlalu banyak di bagian atas ini. Besok Senin kita coba lihat lagi, cuman sekarang coba dicoba kasih guide dulu serapi mungkin sesuai yang kayak kita bikin tadi. Terus awalnya hairnya jangan sebanyak ini dulu ya. Ini kalau sudah selesai baru di fullin 1000 ini. Kalau enggak nanti rada berat ininya. Di punya saya aja berat. Jadi komputernya lumayan canggih sih ini. Jadi ini aja berat. Jadi nanti kalau yang pakai laptop ngasih 1000 gitu, takutnya pada hang. Jadi sekarang awalnya coba di 200 dulu, di 200, terus width-nya dibesarin dulu 2. Nah jadi ini at least ini representasinya sudah bagus gitu. Representasinya udah ada, jadi udah kelihatan semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada boleh dicoba dulu. Materinya udah saya upload. Nanti Senin itu harus ada ini ya, harus ada work in progress ya. Karena kalau nggak, saya nggak ngasih komen apa-apa, nanti tiba-tiba pas suruh ngumpulin hasilnya nggak maksimal, nanti rugi sendiri. Karena kebanyakan kayak gitu sih dari kemarin. Banyak yang nggak ngumpulin, malah ini buat apa ngikutnya, buat apa ngikut gitu kan. Itu masalahnya di situ. Saya nggak ngerti juga ya, walaupun sebenarnya nggak maksimal atau dirasa jelek gitu ya, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting ngumpulin gitu, paling nggak ada ininya, ada hasilnya gitu. Gitu ya. Nanti Senin ini yang tadi mau diupdate sampai malam ini boleh. Ini weekend boleh coba bikin sampai selesai semua guide-nya weekend. Ini sorry karena saya harus nyuruh selalu weekend ya, karena ini harusnya texturing itu kemarin harusnya sebulan, terus ini yang hair ini harusnya sebulan nggak cukup, cuman ini dikrem jadi sebulan dua-duanya. Jadi akhirnya ya saya nyoba ngasih materi yang ini juga, yang berbobot juga dan bisa yang dipakai di industri juga, jadi nggak ngasal juga. Terus di waktu yang sempit itu saya nyoba ngasih itu juga, ngasih kualitas juga sih. Jadi ya harap dimaklumin, saya nyuruh sampai selalu weekend gitu, setiap weekend ada gitu. Jadi ini isunya karena itu sih. Jadi mungkin ya materi 3 bulan itu dikrem jadi 1 bulan, isunya di situ gitu ya. Oke lah, ini dicoba dulu. Jadi kita sudahin sampai di sini. Kalau emang nggak ada pertanyaan,